Batas waktu penyampaian SPT masa adalah 20 hari setelah akhir masa pajak, kecuali PPN akhir bulan berikutnya. Untuk SPT tahunan pajak penghasilan orang pribadi adalah 3 bulan setelah akhir tahun pajak. Sedangkan untuk SPT tahunan badan adalah 4 bulan setelah akhir tahun pajak. Hak pertama wajib pajak terkait SPT adalah wajib pajak dapat mengajukan perpanjangan maksimal 2 bulan. Ketika wajib pajak mengajukan perpanjangan SPT, persyaratan yang harus dipenuhi adalah wajib pajak harus memberitahukan kepada KPP, disertai menghitung berapa pajak yang terhutang sementara dan melampirkan surat setoran pajak sebagai bukti pelunasan kekurangan pembayaran pajak yang terhutang. Apabila wajib pajak menyampaikan SPT yang sesungguhnya terdapat kurang atau tidak dibayar, maka wajib pajak akan dikenakan sanksi 2% sebulan. Perpanjangan penyampaian SPT harus dilakukan sebelum batas waktu penyampaian SPT berakhir. Hak kedua wajib pajak terkait SPT adalah wajib pajak diberikan hak pembetulan baik SPT masa maupun SPT tahunan. Wajib pajak dapat membetulkan SPT dengan syarat DJP belum melakukan pemeriksaan. Sesuai penjelasan pasal 8 Undang-Undang KUP, saat dilakukannya pemeriksaan adalah surat pemberitahuan pemeriksaan disampaikan kepada wajib pajak. Dalam PP 74 tahun 2011 diatur lebih lanjut bahwa untuk membetulkan SPT adalah belum dilakukan pemeriksaan bukti permulaan terbuka. Akibat pembetulan SPT mengakibatkan utang pajak lebih besar, kepada wajib pajak akan diberikan sanksi 2% per bulan atas pajak yang kurang dibayar, dihitung sejak saat penyampaian SPT berakhir sampai dengan tanggal pembayaran, dan bagian dari bulan di tahun dihitung 1 bulan. Yang perlu jadi perhatian adalah apabila wajib pajak menyampaikan pembetulan SPT-nya menjadi rugi atau lebih bayar, maka pembetulan paling lama 2 tahun sebelum daluarsa. Namun apabila status SPT tidak rugi atau lebih bayar, maka sampai daluarsa. Contoh, apabila wajib pajak melakukan pembetulan SPT tahunan pajak 2010 yang tidak menyatakan rugi atau lebih bayar, maka batas waktu pembetulan SPT adalah 2015 sepanjang DJP belum melakukan pemeriksaan atau pemeriksaan bukti permulaan terbuka. Hak wajib pajak terkait SPT yang ketiga, pengungkapan ketidakbenaran, yang diatur dalam pasal 8 ayat 3 ayat 4 dan ayat 5 Undang-Undang KUP. Pengungkapan ketidakbenaran ada 2, pengungkapan ketidakbenaran pengisian SPT atau pengungkapan ketidakbenaran perbuatan. Persyaratan pengungkapan ketidakbenaran pengisian SPT: yang pertama, wajib pajak telah dilakukan pemeriksaan tetapi surat ketetapan pajak belum terbit. Yang kedua, wajib pajak melakukan pengungkapan ketidakbenaran pengisian SPT dengan melampirkan laporan pengungkapan ketidakbenaran ditambah dengan sanksi berupa 50% dari pajak yang kurang dibayar dengan melampirkan surat setoran pajak. Yang ketiga, melampirkan surat setoran pajak berapa jumlah pajak yang kurang bayar atas dasar pengungkapan ketidakbenaran pengisian SPT. Meskipun saat pemeriksaan wajib pajak pengungkapan ketidakbenaran, pemeriksaan tetap dilanjutkan. Apabila sesuai dengan temuan, surat ketetapan pajak nihil. Namun, apabila berbeda atau tidak sesuai, surat ketetapan pajak menjadi kurang bayar. Diatur dalam pasal 8 ayat 3 Undang-Undang KUP, dalam hal telah dilaksanakan pemeriksaan bukti permulaan namun belum dilakukan dengan tindak penyidikan atas kemauan sendiri, wajib pajak masih dapat melakukan pengungkapan ketidakbenaran perbuatan dengan syarat wajib pajak melampirkan surat setoran pajak pelunasan kekurangan pembayaran pajak yang sebenarnya
beserta sanksi administrasi denda sebesar 150%. Apabila temuan pemeriksaan bukti permulaan sesuai, maka tidak dilanjutkan penyidikan. Namun, apabila tidak sesuai, maka akan dilanjutkan penyidikan. Pengungkapan ketidakbenaran perbuatan menurut PP nomor 74 tahun 2011, pengertian pengungkapan wajib pajak adalah sesuai dengan temuan pemeriksaan bukti permulaan adalah harus lebih besar atau sama dengan. Terima kasih, sedikit sharing dari saya, semoga bermanfaat.